Lumayan nih, dapat sebaran nih. Mau lebaran, mana kena PHK. Aduh, mama minta transferan. Ini apa nih? Yang mau THR online, klik link di bawah ini. Apa nih? THR. Buka deh. Apa nih? Wah, itu Meli ya? Ngapain dia? Loh, Mel, ngapain di sini? Oh, ini loh, aku tuh dapat link THR online gitu dari pemerintah. Emang ya? Tapi ini tuh dapatnya lumayan dan aku lagi butuh. Emang butuh buat apa sih? Buat lebaran, kamu tahu sendiri aku kena PHK dan ini lumayan dapatnya 2 juta lebih. Ini emang dapat dari mana linknya? Dari Kemenku gitu katanya dari pemerintah. Oke, berarti ini jangan langsung percaya gitu dong. Tapi ini dari Kemenku, ada tadi ada logonya gitu, logo pemerintah waktu aku masuk ke websitenya. Tapi ini akunnya itu terverify atau enggak sih? Nih di sini dari teman aku. Tapi masuknya tuh ke Telegram. Terus tadi aku sempat ngisi-ngisi data diri gitu. Oh, emang sekarang masih ada ya link-link yang kayak gitu? Tadi sih kata temen aku sih dari pemerintah ya. Setauku sih nggak ada sih yang link-link dari pemerintah kayak gini. Link pembagian THR. Iya. Terus ini Biasanya tuh apalagi ini kan kamu disuruh buat isi data pribadi gitu nggak sih? Ini kan Iya. berarti udah hoax masuknya. iya sih. Nah gini loh yang akun yang terverify buat link-link itu. Oh ini Nah ini loh yang aku maksud yang datanya terverify. Oh iya sih, tadi aku nggak masuk ke situs itu. Ya kalau ini tuh nggak perlu masukin data pribadi, jadi udah langsung dari kementeriannya sendiri sih. Gimana nih aku udah tadi masukin data diri tadi. Ya mencoba lagi, itu kan harus udah hafal loh. Ya. Nah, kayak gitu tuh tadi nih. Itu adalah contoh-contoh korban kejahatan. Korban kejahatan apa sih itu namanya? Nah, itu namanya phishing, teman-teman. Jadi, phishing itu sebuah link yang tidak dikenal, yang dapat dari mungkin yang sumber yang teman-teman tidak kenal, ataupun sumber luar yang memang, ya, sumber-sumber yang jarang teman-teman kalian tahu itu siapa. Nah, itu jangan dipencet. Karena apa? Keuntungannya buat saya, ibarat penjahat nih ya, itu satu, dapat data-data pribadi teman-teman. Kedua, bisa ngambil uang dari teman-teman loh ya. Ya, caranya teman-teman gimana? Ya nggak tahu. Semua itu adalah modus-modus kejahatan yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati loh ya teman-teman. Nah, untuk phishing sendiri itu juga sangat berbahaya. Karena apa teman-teman? Phishing itu bisa menyebabkan kebocoran data, bahkan kebobolan, kehilangan akun-akun teman kalian seperti akun sosial media, Instagram, Facebook, email, ataupun bisa juga akun YouTube. Nah, jadi phishing sendiri itu berasal dari link yang berbahaya seperti yang dijelaskan penjahat tadi, yang dari sumber tidak dikenal. Jadi teman-teman harus hati-hati karena pertama dapat menyebabkan kerugian finansial sama seperti itu. Dan kedua bisa mengakibatkan kepecahan akibat link tersebut bisa jadi dari teman kalian dikirim ke kalian dan kalian juga nggak tahu nih sebenarnya dari mana, bahkan teman kalian pun juga nggak tahu sebenarnya dari mana. Akhirnya sama-sama nggak tahu, kalian tertipu, tapi yang menyebabkan siapa? Karena kan teman kalian yang menyebarkan link pertama. Nah, dari situlah kita harus berhati-hati untuk memilih apapun informasi. Kita harus menyaring semuanya dan kita harus mencari dari mana ya, sumber yang kredibel dan terverifikasi tentunya. Jadi biar biar teman-teman itu aman, karena juga kerugian seperti itu bisa menyebabkan kerugian psikologikal juga. Teman-teman bisa jadi stres, trauma berat bahkan dikarenakan teman-teman kehilangan data-data penting bagi kalian. Guys, tahu nggak pada bulan Maret tahun 2025 menjelang Lebaran kemarin di Facebook beredar luas mengenai tautan palsu untuk mengaklaim tunjangan hari raya atau THR yang katanya dari pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan tautan tersebut mengarah ke logo atau mengarah ke situs yang mirip banget atau situs tiruan ini beserta logo dari Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Ketenagakerjaan. Dan setelah mereka disuruh untuk mengisi data diri, logo tersebut diarahkan ke Telegram. Padahal fakta yang harus diketahui adalah dari pemerintah sendiri tidak mengadakan
THR untuk masyarakat Indonesia, bahkan tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tindakan tersebut adalah modus penipuan atau phishing. Pencegahan hoaks adalah salah satu langkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang situs palsu atau hoaks. Yang pertama untuk mencegahnya adalah kita harus mengecek informasinya, apakah informasi yang kita terima itu valid atau sesuai dengan fakta. Dan yang kedua adalah mengecek sumber informasinya, apakah sumber informasi tersebut dari media yang resmi atau yang sudah diverifikasi. Dan juga yang terakhir adalah kita jangan langsung menyebarkan hoaxnya. Dan yang terakhir lagi adalah kita bisa langsung melaporkan ketika kita menerima link atau situs palsu kepada Kemenfo. Nah, itu tadi video informatif dan edukatif yang bisa kita sampaikan. Karena di era seperti ini akan banyak modus penipuan atau phishing yang akan kita temui. Hindari hoax, jadilah netizen yang cerdas. Oke, Bye-bye. sekian dari kita. Bye-bye.